Sekarang kita membahas perencanaan dan penganggaran untuk organisasi-organisasi bisnis non-manufacturing dan non-profit. Ya. Pada organisasi-organisasi ini, anggaran juga menjadi bagian penting karena planning, budgeting, dan kontrol itu harus ada pada organisasi. Khusus untuk organisasi perusahaan dagang, ya, tentu yang paling penting adalah bagaimana mereka bisa mengestimasi penjualan berdasarkan musiman, apalagi apabila produk yang mereka jual sangat musiman. Dan pada umumnya mereka ada anggaran penjualan, anggaran pembelian, anggaran biaya-biaya, dan laporan tahunan, budgeted financial statement. Lebih simpel daripada perusahaan manufaktur karena tidak ada proses produksi. Untuk bank, lembaga keuangan, maka mereka biasanya akan meramalkan bagaimana jenis tabungan dan bauran tabungan, jumlah polis asuransi atau baurannya yang mereka keluarkan, kebutuhan pendanaan, jenis investasi atas aset yang akan menghasilkan laba seperti apa, kapasitas fisik, kebutuhan personel, perubahan-perubahan operasional, dan mungkin nasabah baru, tambahan nasabah atau perubahan nasabah, dan layanan-layanan atas nasabah. Dan mereka biasanya menyiapkan jangka panjang, lalu dirinci dalam anggaran-anggaran jangka pendek. Hal yang sama juga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan jasa seperti law firm, accounting firm, medical, dokter, praktek dokter gigi, dan real estate. Untuk non-profit, hal yang sama juga terjadi. Kita bisa ambil contoh non-profit yang besar yaitu pemerintah, di mana pemerintah pasti akan membuat anggaran dan anggaran menjadi bagian yang paling penting, bahkan mungkin menyerap sumber daya yang luar biasa besar untuk bisa menyusun dan mengeksekusi anggaran tersebut. Nah, yang agak khusus dalam non-profit adalah sulitnya untuk mengukur manfaat dari output atau program yang dilakukan. Beda pada perusahaan swasta, maka semua manfaat akan diarahkan kepada kenaikan revenue atau penurunan biaya. Tetapi pada non-profit, pengukuran untuk benefit ini sulit karena persoalan-persoalan sosial itu tidak mudah dikuantifikasi. Misalnya ada program yang berusaha mengurangi penyalahgunaan narkoba yang dapat mengarahkan pada edukasi dan pencegahan atau pada penanganan, intervensi, ya, dan pengobatan. Nah, kalau hasilnya tidak banyak orang yang kecanduan, tetapi tingkat kematiannya tinggi, atau kita mau yang tingkat kematiannya rendah, tetapi karena kita tidak fokus pada pencegahan, maka kemungkinan banyak pecandu baru. Nah, hal ini tidak mudah pada sektor publik. Nah, pada sektor publik diupayakan ide-ide baru, terutama pada tahun 70-80-an, yang disebut konsep program planning budgeting system. Ya. Di dalam program ini semacam alat analisis yang membantu manajemen dalam menganalisis berbagai alternatif sehingga dapat mengambil keputusan yang rasional. Jadi ini juga dimulai di Department of Defense ketika mereka harus mengelola uang yang banyak. Teknik ini melihat apa manfaat yang dihasilkan dari program ini. Jadi tidak melihat outputnya, tidak melihat inputnya, tidak melihat input atau uangnya, tapi output apa atau hasil apa yang diharapkan. Jadi diarahkan pada tujuannya. Ya. Jadi tujuannya apa, kemudian untuk mencapai tujuan tadi langkah apa yang diperlukan. Dan yang unik dalam konsep ini adalah tidak harus dilaksanakan oleh organisasi tadi. Jadi suatu organisasi publik dapat meminta masukan dari berbagai pihak atau bisa meminta pihak luar, misalnya dalam hal edukasi, kemudian kesehatan, dan welfare, mereka bisa menggunakan pihak-pihak swasta atau non-profit untuk menyediakan hal itu dan didanai oleh pemerintah.
Kritik utama dalam pendekatan PPBS adalah sama seperti pada umumnya untuk kegiatan atau anggaran non-profit, sulitnya untuk menentukan indikator kinerja atau outcome yang dapat sesuai dengan sasaran atau target yang ditetapkan oleh pemerintah. Kita ambil contoh kesulitan bagaimana menetapkan tujuan terhadap angka-angka atau ukuran kinerja yang operasional. Misalnya dalam hal pemberantasan korupsi, ya. Kalau kita bicara pemberantasan korupsi, KPK misalnya, kemudian mereka ternyata sedikit menangkap koruptor, apakah itu baik atau buruk? Atau banyak menangkap koruptor itu baik atau buruk? Gitu. Kita nggak bisa tahu gitu, karena korupsi sendiri tidak mudah untuk kita bisa deteksi. Yang bisa kita tahu ukurannya adalah berapa banyak orang yang ditangkap karena kasus korupsi. Nah, kalau KPK banyak menangkap koruptor, apakah karena situasinya buruk sehingga banyak koruptor yang bisa ditangkap? Ya. Atau memang KPK efektif sehingga semua yang korupsi ditangkap? Demikian juga kalau yang ditangkap sedikit, apakah memang sudah tidak ada yang korupsi lagi sehingga sedikit yang ditangkap, atau KPK tidak mampu menemukan mereka dan menangkap mereka. Jadi itu salah satu contoh betapa sulitnya mengaitkan antara sasaran-sasaran yang sifatnya tidak kuantitatif ke ukuran-ukuran yang kuantitatif. Perkembangan baru terutama di sektor publik yang cukup radikal adalah yang disebut zero-based budgeting. Dalam model ini tidak seperti model sebelumnya di mana suatu organisasi akan mendapatkan sekian persen dari anggaran tahun lalu, maka dalam model ini semua asumsinya tidak diberikan anggaran sama sekali, dinolkan semua untuk setiap aktivitas yang mereka selama ini lakukan. Kemudian dari situ mereka diminta untuk menyiapkan berbagai proposal, ya, yang kita sebut decision package untuk dari semua proposal kegiatan mereka yang meliputi informasi analisa biaya, tujuan, dan berbagai tindakan alternatif. Dan juga ukuran kinerjanya, konsekuensinya kalau apabila tidak melakukan aktivitas ini dan manfaatnya. Dan itu semua proposal tadi akan dibahas dan didiskusikan pada level manajemen untuk menentukan mana paket keputusan yang memang paling pas atau paling tepat. Biasanya di ranking, kemudian diberikan anggaran berdasarkan ranking sampai anggaran itu habis. Jadi dengan cara begini terjadi kompetisi di antara para manajer untuk mendapatkan anggaran tadi. Dan semuanya dianggap tidak, yang masa lalu dianggap semuanya kosong dulu, nol dulu, semuanya harus muncul dalam bentuk inisiatif-inisiatif baru. Dan inisiatif itulah yang akan didanai. Nah, bagaimana dengan yang sekarang misalnya di sektor pemerintahan? Semua model penganggaran tadi ada. Ada yang berbasis tahun lalu, biasanya untuk menetapkan pagu. Ada yang tadi berbasis PPBS, jadi akan melihat ini apakah program tadi memang sudah disusun dengan baik, ada kerangka acuan, ada proposalnya. Ada yang modelnya bertanding untuk mendapatkan pendanaan atau model zero-based budgeting ini. Kemudian karena rumitnya penganggaran, maka penganggaran bisa menggunakan komputer, dan bagusnya menggunakan komputer adalah ada penghematan waktu karena tidak perlu repot menghitung-hitung. Salah satu yang paling repot dalam penganggaran adalah menghitung angka-angka perkalian. Nah, di sini apa manfaatnya? Manfaatnya adalah waktunya lebih pendek. Kemudian kalau ada berbagai asumsi dapat dimasukkan ke dalam komputer dan dapat diubah-ubah sehingga kita bisa tahu apa pengaruh asumsi tadi terhadap anggaran secara keseluruhan. Kemudian anggaran dapat mudah diupdate setiap saat karena tinggal kita masukkan saja angkanya dan kita dapat meminta model komputer untuk memberikan arah-arah seperti apa sih perubahan kalau ada informasi aktual. Lalu juga bisa digunakan untuk menganalisis kemampuan operasional karena informasinya ada dan selalu up to date.
Dan tentu saja kalau pakai komputer itu akan disiplin ya. Contohnya seperti kalian kalau sistem absensinya menggunakan sidik jari dan berbasis komputer, pasti tidak akan sembarangan dibandingkan menggunakan manual. Nah, ada satu hal yang terkait dengan anggaran adalah penyediaan informasi prospektif. Ya. Ini juga tidak saya bahas banyak, tapi intinya adalah ada standar akuntansi keuangan yang memberikan kesempatan kepada manajer untuk memberikan informasi prospektif. Jadi informasi prospektif ini kelihatannya seperti anggaran, sesuatu yang di masa depan, dan tentu saja dengan berbagai situasi dan kondisinya. Itu saja secara keseluruhan yang terkait dengan informasi prospektif. Nah, salah satu contohnya adalah proyeksi keuangan ya. Biasanya manajemen suka menyatakan bahwa target earning per share tahun depan sekian, target laba sekian, target penjualan sekian, itu semuanya bagian dari proyeksi-proyeksi keuangan. Dan ini semuanya diatur secara khusus dan tetapi juga kalau ada ramalan yang salah, maka auditor dan perusahaan juga dapat dihindari dari kemungkinan tuntutan. Jadi di sini berusaha menyeimbangkan antara kebutuhan informasi masa depan dengan keamanan dari orang yang menyediakan atau memberikan informasi tersebut. Sekarang kita mempelajari teknik perencanaan dan penganggaran untuk proyek-proyek yang sifatnya jangka panjang, yang disebut program Evaluation and Review Technique atau PERT dan Critical Path Method atau CPM. Keduanya ini hal yang sama. Ya. PERT itu dikembangkan pada dunia militer, tetapi CPM-nya itu dikembangkan di dunia industri. Dan ini dikombinasikan menjadi satu seperti yang kita ketahui sekarang ini. PERT itu didefinisikan sebagai suatu program yang bersifat probabilistik, jadi probabilita yang menunjukkan antar hubungan ya, berbagai rangkaian kegiatan. Nah, untuk memudahkan kita bisa lihat pada tabel berikut ya. Jadi ini yang namanya bagan PERT atau PERT network ya, network PERT. Kemudian ada yang disebut sebagai event, yaitu penyelesaian sesuatu kegiatan. Jadi event itu A, B, C, D, dan seterusnya. Lalu ada yang disebut activity, tanda panah ini. Berarti kalau dari A ke B ini ada activity yang nanti akan selesai di B, ya. Jadi satu event, kemudian dari A ke C juga satu event, dari A ke D satu event. Ada dari satu event bisa pecah ke beberapa event, misalnya A dan C. Ada beberapa event yang akan menyatu ke satu event, misalnya BC ke E, CD ke F, EF ke G. Ya, ini yang harus dipahami pada tahap awal. Lalu, untuk setiap event ini, salah satu yang paling penting adalah jangan sampai waktunya terlalu lama. Waktu penyelesaian terlalu lama. Jadi kita perlu menghitung berapa waktu dari event atau berapa waktu dari activity ini. Nah, waktu ini kita nyatakan dalam 3 ukuran waktu karena probabilistik. Jadi yang paling optimis TO ya, itu angka 1 ini kalau dari A dan B. Angka 1 ini TO, kemudian TM most likely angka 3, lalu TP, pesimis, angka 5. Jadi setiap activity akan ada TO, TM, dan TP. Ya. Lalu kita menghitung TE. Nah, perhitungan TE menggunakan rumus yang disebut beta distribution, rata-rata dari beta distribution, rumusnya ini. Jadi TE sama dengan TO ditambah 4TM dan ditambah TP dibagi 6. Ya, jadi dari sini nanti akan dihitung masing-masing TE ini. Dan TE ini menjadi penting karena TE nanti akan kita gunakan untuk menentukan mana jalur yang paling lama. Nah, kita coba hitung sekarang jalur yang paling lama. A, B, E, G. Ini 3 ditambah 4 ditambah 8.
totalnya 15 hari ya. Kemudian ACEG ya, 2 ditambah 4, 6 tambah 8, 14, masih lama 15. Kemudian ACFG, 2 ditambah 7 tambah 7, 16, ya lebih lama ini sekarang. Kemudian ADFG, 5 ditambah 7 tambah 7, 19, berarti ini adalah yang paling lama. Ini yang disebut critical path. Nah, kita tentukan dulu untuk critical. Jadi di critical path itu tidak ada yang disebut waktu yang bisa jadi slack gitu. Jadi contohnya begini, dari A ke D itu 5 hari, maka D ini harus selesai dan mulai dari A ke D selesai 5 hari, dan D di hari kelima harus mulai, nggak boleh molor, karena begitu molor 1 hari ini akan bertambah. Demikian juga dari D ke F ini, waktu paling lambat, paling akhir selesai 12, paling cepat selesai 12, paling lambat selesai 12. Nggak boleh molor juga. Demikian juga di G ya, karena ini pada posisi akhir. Nah, untuk yang lainnya, itu masih bisa molor ya. Kita ambil contoh jalur ini ya. Di sini harus 12 hari ya. Berarti kalau 12 hari, maka C ini bisa dimulai karena C ke F itu 7 hari, maka dapat dimulai 5 hari. Paling lambat 5 hari. Kalau enggak, ini akan molor dan semuanya molor. Jadi dia paling lambat 5 hari. Paling cepat kapan? Kita lihat di sebelumnya. Oh, dari A ke C. A ke C 2 hari. Ya. Berarti paling cepat dapat dimulai 2 hari, paling lambat dapat dimulai 3 hari. Sehingga di sini ada sisa atau ada waktu yang cukup fleksibel antara mulainya C itu antara 2 sampai 5 hari, atau ada waktu yang cukup fleksibel 3 hari. Dengan cara yang sama kita juga dapat menghitung E ini paling cepat dimulai 7 hari, paling lambat harus 11 hari, sehingga ada waktu 4 hari. Ya, kemudian B juga sama, paling cepat 3 hari, paling lambat 7 hari, sehingga ada waktu yang cukup fleksibel bagi manajemen untuk memulai itu 4 hari. Ya, itu contoh perhitungannya, bagaimana bisa menghitung angka ini dan bagaimana bisa membuat bagan path ini. Network path ini dapat ditambahkan informasi biaya. Jadi ada informasi biaya selain waktu dan aktivitas. Dan dengan informasi biaya ini maka kita bisa tahu berapa aktualisasi dan rencana biaya dari masing-masing aktivitas tadi. Nah, ini penting kenapa? Pertama, kadangkala jalur tertentu atau aktivitas tertentu menjadi terlalu lama karena tanpa disadari ada beberapa kesulitan yang tidak diantisipasi pada saat perencanaan sehingga membuat lebih lama. Nah, kalau jalur tadi terlalu lama, maka bisa membuat penyelesaian proyek itu melewati batas waktu karena jalur itu menjadi jalur kritis. Nah, seringkali untuk tidak membuat hal itu terjadi, manajemen dapat menambahkan sumber daya lebih, mengeluarkan tambahan biaya untuk mengurangi waktu di satu aktivitas sehingga jalur yang dilewati aktivitas tersebut tidak akan menjadi jalur yang critical path tadi. Nah, tambahan biaya ini, waktu yang dihemat dengan memunculkan tambahan biaya ini disebut time crash, ya, crash time. Ya. Mari kita lihat dalam ilustrasi berikut. Jadi misalnya di sini yang hitam ini berarti sudah selesai, ya. Yang hitam ini sudah selesai. Di sini dari anggaran 12, kemudian realisasi 10. Tetapi dari waktu estimasi sampai aktual maju 1 hari, ya. Artinya ada penghematan maju 1 hari, tapi karena ini bukan critical path dan ada slack time, berarti kita aman. Di sini kita sampai saat ini dalam perjalanan belum selesai, ini sudah sama dengan anggaran. Ini juga sudah sama dengan anggaran, ya. Sudah ini 4 hari, ya, sudah 4 hari, sudah sama antara dengan TE juga gitu. Dan ini perlu jadi perhatian kita. Karena ini bisa panjang dan kalau melewati angka
penyelesaian tertentu, dia akan menjadi critical path. Apakah dari jalur sini atau dari jalur sini. Jadi itu mesti diperhatikan bagaimana nanti jangka waktu penyelesaian untuk dari aktivitas BE dan aktivitas CE. Nah, kalau untuk AC, anggaran dengan realisasi waktu tidak ada masalah. Tetapi di sini pada jalur critical path ini, khusus AD harus menjadi perhatian. Kenapa? Karena di sini anggarannya sudah melebihi dan penyelesaian waktunya juga sudah melebihi. Padahal ini critical path yang tadi kita perkirakan akan 19 hari, tetapi sudah ada tambahan 2 hari, berarti totalnya kemungkinan 21 hari. Nah, supaya tetap 19 hari, apa yang kita lakukan? Apakah kita bisa mengurangi waktu di sini dengan menambah biaya, ya, atau di sini dengan menambah biaya? Nah, itulah menariknya analisis paired dengan cost network. Karena paired dan paired cost network ini bersifat matematis, maka akan lebih mudah bagi manajemen untuk menggunakan komputer dalam mengelolanya. Dan sekarang banyak sekali software yang bisa membuat analisis seperti ini dan secara relatif lebih mudah. Komputer juga dapat digunakan untuk mengembangkan yang disebut probabilistic budget. Apa sih probabilistic budget? Ini hanya teknik dalam penganggaran di mana kita tidak menyediakan satu angka saja, tetapi kita menyediakan angka pada 3 asumsi. Asumsi pertama yang paling optimis yang bisa kita lakukan, kemudian most likely, ya, kemudian yang paling pesimis. Nah, dari 3 angka ini kita dapat satu set ini. Kemudian kalau kita bisa masukkan probabilitas di dalamnya, kita bisa mendapatkan angka-angka yang kira-kira paling bisa kita andalkan untuk menjadi panduan kita terhadap anggaran kita ke depan.